Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan tentang sentimen analisis dari Twitter melalui salah satu sosial media yang cukup banyak digunakan, yaitu Twitter. Twitter adalah sebuah sosial media yang populer dan digunakan banyak orang, mulai dari orang yang biasa sampai dengan orang yang penting seperti pejabat dan petinggi pemerintahan. Dan seperti sosial media pada umumnya, Twitter sendiri ada sebuah fitur komentar yang sering kali digunakan oleh sebagian orang untuk berkomentar negatif dengan segala isu yang ada. Oleh karena itu, pada analisa kali ini, kita akan mempraktekkan sebuah analisa komentar negatif yang ada dan digunakan untuk melihat perbandingan antara komentar negatif dan komentar positif yang ada di Twitter. Oke, untuk yang pertama adalah menginstal dependencies atau mengimport dependencies yang dibutuhkan untuk sentimen analisis tersebut. Pertama kita harus mengimport RE, Pickle, NumPy, Pandas, lalu Seaborn, dan lain-lain, NLTK, sklearn, dan lain-lain. Setelah itu yang kedua, kita akan mengupload sebuah dataset. Di sini kita menggunakan sebuah dataset yang bernama Sentimen 140. Dataset ini berisi sekitar 1.600.000 tweet yang diekstrak menggunakan Twitter API. Setelah kita mengimpor dataset tersebut, dataset ini dibuat untuk mendeteksi sebuah sentimen pada tweet di Twitter yang diberi penanda dengan nilai 0 sebagai negatif dan nilai 4 sebagai positif. Di sini bisa dilihat ada sekitar setengah tweet negatif dan setengah tweet positif. Lalu setelah itu dataset ini juga dibagi menjadi 6 field, yaitu sentiment ID, date, flag, user, dan teks. Pada analisa kali ini kita hanya menggunakan dari sentimen dan teks saja. Jadi yang field yang digunakan hanya itu saja. Lalu kita menggunakan tag preprocessing, mengubah teks menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna sehingga algoritma pembelajaran dapat bekerja dengan lebih baik. Di sini kita mengubah sebuah emoji menjadi teks agar lebih mudah ketika proses learning ini. Seperti atas, lalu masukkan stop word yang kemungkinan digunakan dalam bahasa Inggris karena tweet yang digunakan ini atau dataset yang digunakan ini menggunakan bahasa Inggris. Di sini text processing dulu. Setelah itu kita membuat steamer, kemudian mendefinisikannya menjadi regex pattern, lalu mengganti semua yang ada di tweet mulai dari URL, emoji, username, alfabet, dan perulangan kata dengan hal yang sudah disediakan untuk mempermudah dari e-learning tersebut atau text mining ini. Oke, selanjutnya saya lanjutkan, Mas David. Yang pertama, selanjutnya, import dan definisikan waktu. Kita akan melakukan analisa data praproses dan memisahkan antara sentimen negatif dan sentimen positif. Kemudian kita letakkan pada word clouds untuk melihat kata yang sering muncul untuk sentimen tersebut. Yang pertama ada sentimen negatif, dan ini adalah hasilnya. Dan yang kedua ada sentimen positif. Sentimen positif. Sentimen positif hasilnya. Lanjut lagi untuk memisahkan menjadi data 2 training data 95% data dan juga tes data 5% data. Lanjut. Untuk vectorizer menggunakan TF, IDF untuk menemukan indikasi pentingnya satu lebih kata dalam satu dataset. Vectorizer hanya dilakukan pada training data. Untuk mengubah data train dan data test menjadi TF, IDF, ini akan digunakan untuk training dan testing pada model.
membuat model dan melakukan evaluasi pada model tersebut. Di sini kita menggunakan 3 jenis model. Lanjut. Oke, jadi untuk yang membuat model dan evaluasi model, jadi di sini membuat suatu fungsi untuk mengevaluasi model, di mana yang pertama di sini memprediksi nilai terlebih dahulu dari suatu dataset, kemudian print matriksnya sebagai evaluasi. Nah, kemudian di sini baru melakukan perhitungan untuk modelnya, untuk evaluasi model. Jadi yang pertama di sini untuk evaluasi model, yang pertama menggunakan BNB yaitu Bernoulli NB. Nah, di sini untuk hasilnya, di sini yang dilihat adalah true negatif dan true positif untuk modelnya, untuk evaluasi modelnya. Kemudian yang kedua itu menggunakan linear SVC untuk evaluasi model. Di sini untuk true negatifnya 40,47%, sedangkan untuk true positifnya 41,37%. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga menggunakan logistic regression untuk evaluasi modelnya. Di sini untuk logistic regression ini yang paling tinggi untuk hasilnya yaitu untuk true negatif yaitu 40,94%, sedangkan untuk yang true positif itu 41,91%, sehingga kalau di total itu kurang lebih 82% untuk model evaluasi yang menggunakan logistic regression. Kemudian dari evaluasi model tersebut disimpan menggunakan pickle, jadi hasil-hasil evaluasi tadi disimpan menggunakan pickle di dalam suatu variabel atau suatu file. Ini kita akan coba run. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan model yang sudah kita simpan tadi untuk menganalisa sentimen dari kumpulan kata-kata. Kalau dilihat di sini, ini untuk prosesnya yang pertama memasukkan file vectorizer-nya terlebih dahulu yang sudah dibuat, yang menggunakan pickle. Kemudian di sini memasukkan modelnya, model analisis, yaitu kita menggunakan logistic regression, di mana tadi hasil analisisnya yaitu paling besar, yaitu sekitar 82%. Kemudian itu untuk load modelsnya, kemudian untuk prediksinya di sini ini untuk source code dari prediksi sentimennya, yaitu menggunakan logistic regression tadi. Kemudian ini untuk list sentimennya, lalu ini untuk mengubah list sentimen yang tadi itu menjadi pandan data frame. Nah, kemudian untuk melihat sentimen dari suatu kata-kata, di sini kita sudah siapkan sekitar 5 kata-kata untuk dicek sentimennya apa kalau di run. Nah, di sini bisa dilihat sentimennya ini yang pertama, karena ini menggunakan bahasa Inggris, contohnya yang pertama ini I hate you, di sini sentimennya negatif, terus kemudian ada God bless you positif, love you darling itu positif, goodbye itu negatif, dan di sini this guy so idiot itu negatif. Jadi di sini bisa dilihat hasil learning-nya, kalimat-kalimat ini bisa ditentukan sentimennya negatif atau positif. Jadi ini untuk presentasi dari analisa sentimen dari sosial media Twitter. Hasil sentimennya itu dilihat dari dataset Twitter, dipelajari, kemudian digunakan untuk menguji kalimat atau kata-kata untuk menentukan sentimennya negatif atau positif. Jadi itu sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.